Karena sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah berbuat dolim yang sedolim-dolimnya. Tuh, Pak jelas kan? Jadi satu, Allah akan haramkan surga untuknya, neraka tempatnya. Karena sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah berbuat dolim yang sedolim-dolimnya. Tuh, Pak jelas kan? Jadi satu, Allah akan haramkan surga untuknya, neraka tempatnya. Yang kedua, hangus amalnya. Yang ketiga, lenyap amalnya. Yang keempatnya, Allah tidak akan ampuni dosanya. Nah, sekarang kita kaitkan, Pak. Kaitkan kemana? Ke bab riyanya. Apakah benar riya itu musyrik? Yuk dibuka lagi Qurannya. Quran surat kedua, Pak. Surat kedua itu Al-Baqarah ayatnya 264. Wahai orang-orang yang beriman, tuh, janganlah engkau merusak pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan penerima. Tuh nyabunya lah nepika disebut-sebut atau disakiti nu narima teh. Dan ini kata Allah seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia. Dan orang yang ria ini kata Allah, dia itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan perumpamaan orang yang ria ini kata Allah seperti ada batu licin yang di atasnya ada debu atau pasir, maka ditimpa hujan lebat, maka itu batu licin kembali tanpa sisa dan dia tidak mendapatkan apa-apa, dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Jadi sama nggak, Pak, orang yang ria dengan orang yang musyrik tadi? Apabila kita ria, perumpamaannya ada batu licin, di atasnya ada pasir atau debu, ditimpa hujan lebat, bres, seete, habis te. Lihat yang tadi musyrik, barang siapa mempersekutukan Allah, maka hapus, maka lenyap semua amalnya. Sama itu, Pak. Nah itu, maka ini, Pak, yang dikhawatirkan Rasulullah, ibadah kita tuh ini, Pak, ria takutnya tuh. Dan alat untuk kita berbuat ria salah satunya ini HP, disebut-sebut terus ya. Kalau Bapak Ibu ini sekarang diupload nih, disiarkan atau nanti direkam kemudian disebarkan lagi, kalau niatnya ingin siar nggak jadi masalah, Pak, silakan. Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka apabila ada yang ikut, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang ikutnya. Kalau yang nontonnya kemudian mengamalkannya ada 3.000 orang, berarti dia akan mendapatkan pahala dari 3.000 orang itu. 3.000 orang ini disebarkan lagi, maka terus-terusan, Pak, ngalir pahala. Itu kalau niatnya lurus. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu di-upload pengajian dan niatnya ingin pamer bahwa saya orang baik, Pak, maka hati-hati, Pak. Dan ini, Pak, merupakan janjinya iblis dulu. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga kemudian keluar, Pak, dan iblis, Pak, bukan minta maaf ke Allahnya, Pak, malah dia minta ditangguhkan umur. Ya Allah, tangguhkan umur. Kata Allah, ya, kamu termasuk orang-orang atau makhluk yang ditangguhkan umurnya. Dan iblis minta sampai hari kiamat, Pak, diijabah oleh Allah. Nah, ketika sudah diusir oleh Allah, maka iblis berjanji, Pak. Quran surat 15 Al-Hijr ayatnya 39-40 nih. Di sini. Ini Pak. Quran surat ke-15 ayatnya 39-40. Iblis berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku akan membuat perbuatan maksiat di muka bumi ini akan terasa indah dalam pandangan manusia, dan aku akan gelincirkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih." Siapa yang terpilih ini?
orang-orang yang ikhlas. Tuh ada kata-katanya muhlasin. Ini Pak janjinya. Nah, digambarkan oleh Rasulullah dulu Pak. Ini saya ambil 2 contoh, sebetulnya banyak Pak contohnya. Cuma saya ambil 2 aja. Siapa orang yang sukses ini? Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan yang keduanya adalah Khalid bin Walid. Saya ambil 2 contoh Pak. Nah, kenapa saya bisa mengatakan Umar itu orang yang ikhlas? Ada hadis Pak. Apabila kata Rasulullah, Umar berjalan di satu gang, maka bertemu dengan setan, maka setan akan mencari jalan yang lainnya. Malas ketemu Umar, dia nggak mau. Tuh Pak, Umar menuju jalan di gang, ketemu ya setan Pak, maka setan akan mencari jalan yang lainnya. Malas ketemu Umar. Nah Bapak Ibu, kalau ketemu dengan setan jadi balad atau jadi musuh? Bapak silakan cek. Ketika Bapak sholat diganggu setan, apakah mau dilawan nggak setannya atau mau diterusan dialognya? Bapak menuju sholat tiba-tiba terlintas Pak atanapi handphone atanapi kunci motor kunci mobil ke kanton ku setan dikasih jalan Pak. Tuh kunci motor mah deket TV cina gitu. Ibu bade naon? Bade ngobrol mau aja setan. Ngobrol orang mah lain didinya kan itu Pak. Cek setan teh atau tuh deket kasur, Bapak pun sama lain didinya kamari mah nyimpen teh asal di dia terus Pak sampai orang ini teh lupa ieu teh rakaat kedua atau katilu. Apaan gitu Pak? Nah ini Pak Umar mah ketika dia berjalan bertemu dengan setannya nggak mau Pak, menunjukkan benar bahwa Rasulullah mengatakan iblis tidak akan bisa mengganggu orang ikhlas. Yang keduanya siapa contohnya? Khalid bin Walid. Nah Bapak Ibu uniknya kan Khalid bin Walid Pak, ketika dia masih kafir perang Badar dia tidak ikutan Pak, dia itu ikutnya di perang Uhud. Nah ketika Rasulullah berperang dengan orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud kan awalnya pasukan umat Islam menang Pak. Kata Rasulullah ngomong gini, hei pasukan pemanah, mau kalah mau menang diam di bukit, jangan kau turun. Ternyata benar Pak, Allah takdirkan di awal-awal perang Uhud menang. Kocar kacir Pak musuh, Khalid pun mundur Pak, mundur ke belakang. Nah udah gitu Pak, kata Rasulullah kalah menang diam. Ternyata Pak di atas bukit ada pasukan yang berkhianat. Ketika melihat ghanimah, maka orang-orang ini berbisik, cepat turun. Orang-orang Islam sudah berbagi ghanimah, takut kita nggak kebagian. Ayo turun. Maka Pak ketika turun dia berkhianat kepada perintah Rasulullah. Pas turun maka Khalid Pak belok Pak ke belakang bukit. Dan ketika ke belakang bukit maka Khalid berkata ke Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, maukah engkau memenangkan peperangan ini? Iya. Bawa pasukan yang banyak, hantam orang-orang yang ada di bukit. Ternyata orang yang di bukit itu sedikit Pak. Itu inisiatifnya Khalid Pak. Nah ketika pasukan yang di atas sedikit dihantam Pak, akhirnya kan bukit itu dikuasai orang-orang kafir Quraisy. Ya enak Pak, di atas tinggal manahan aja ke bawah. Maka babak belur Pak umat Islam. Dan pada waktu itu Rasul pun terluka Pak. Meskipun versi mereka ada yang mengatakan bahwa Quraisy pun kalah babak belur sama, tapi umat Islam pun babak belur Pak. Nah ini tuh siapa otaknya? Khalid Pak. Nah ternyata di perang-perang berikutnya Khalid masuk Islam. Dan ketika Khalid masuk Islam maka oleh Rasulullah dijadikan sebagai panglima perang. Dan selama perang dipimpin Khalid itu Pak pasukan nggak pernah kalah. Sampai berlanjut di pemerintahan Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar Khalid pemimpin perangnya nggak pernah kalah. Nah ketika di zaman Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, aku takut umat Islam ini belok niat, menggantungkan harapannya bukan ke Allah lagi, nggak tawakal lagi. Tenanglah, perang lawan ayah Khalid mah pasti menang. Tenanglah, dah Khalid mah jagoan Pak. Umat Islam sudah belok. Kata Umar, wah ini bahaya nih. Maka kata Umar, ya Khalid, mulai hari ini Anda berhenti dari panglima perang dan engkau turun jabatan jadi prajurit Pak. Apa kata Khalid? Ya Amirul Mukminin, aku perang bukan untuk Anda. Aku perang untuk Allah. Meskipun aku mau jadi prajurit, mau jadi panglima, hayu aja siap.
ternyata Pak turun jadi prajurit dan Khalid perang terusan, dan prajuritnya jadi panglima apa dibalik tak ke Umar mah. Ternyata Khalid perang terus, dan ternyata ketika jadi prajurit pun menang terus, karena Khalid mah meninggal dunianya pun di atas ranjang, dia sakit. Nah pertanyaan muncul gini Pak sekarang, Bapak Ibu siap nggak kalau pengurus DKM turun sekarang dan diganti, siap ke masjid deui moal? Jangan-jangan kita lupa pas ketika diganti pengurus, mohon maaf nih, ini banyak kasus Pak, DKM Pak atau bendahara diganti orangnya, kan tengah masjid deui Pak. Tinggal tanya kepada kita, kenapa nggak mau ke masjid lagi? Kalau bapaknya pegang uang Pak, bendahara nih pegang uang, kalau nggak ada masalah dikasih ke orang lain pun nggak ada masalah Pak. Bapak mohon maaf ya, ini mau pergantian peremajaan pengurus DKM, nggak apa-apa ya Pak, bendaharanya dikasihkan dulu ke orang lain. Kata bapak ini teh, silahkan sok urus ke barudak ya, bapak geus capek ngurus duit jug sina makmur masjid teh. Tapi bapak teh tuh agehan jatah masjidna naon, bapak ge hayang ngamakmurkeun, boleh Pak, ini karpet Pak buat bapak, silahkan dibersihan ke bapak, bisa Pak. Jadi setiap Jumat dibersihan, biar naon, biar nanti Jumatan pada wangi semuanya karpetnya, jadi orang-orang betah Pak di masjid. Atau jendelanya kotor dielapin Pak, atau bisa berkata, jang eta ustad ku bapaknya dibiayaan anak, kan ongkos transport mah ku bapaknya ulah ku batur, da bapak ge hayang ngamakmurkeun masjid, hayang dapat pahala, bisa Pak. Tapi kalau bapaknya jadi marah-marah dan nggak mau ke masjid lagi, berarti itu hati menunjukkan nggak ada masalah itu. Nah ini Pak ujian keikhlasan teh. Nah jadilah Pak seperti Khalid, mau posisi ada dimanapun, hayu makmurkeun masjidna, beres Pak. Tapi kalau bermasalah hatinya, nah bisa jadi nggak mau ke masjid lagi. Tanya ke orangnya, ada apa? Ini Pak saya banyak mendapatkan kasus ketika DKM atau bendahara diganti dan murang mareng Pak. Caliwura eta budak kamari sorenya ngeganti orang, meniteng hargaan pisar karena jasa-jasa orang, tuh bahasa apa? Jadi we diomong-omong jasanya, jadi we amalnya rusak. Padahal bapak sudah menjadi bendahara, bapak sudah menjadi DKM, sudah maju, ini mestinya tinggal estafet aja Pak ke anak muda, tinggal bilang anak muda tolong lanjutkan, pilih ustad-ustad nusararae, kan di belakang bapak siap ngadukung, beres Pak. Siapa